Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa kembali hadir dalam pembelajaran daring di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Ya, hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama membaca doa. Semoga pertemuan ini diberkahi dan diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang kita dapatkan. Silakan Pak, silakan Dadan pimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama, kita ta'awuz basmalah, kemudian dilanjutkan dengan doa menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, pada pertemuan minggu lalu, saya cek dulu ya kehadirannya. Adik Dadan hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Adik Jafar? Hadir. Alhamdulillah. Adik Burhan? Hadir. Alhamdulillah. Adik Burhan? Alhamdulillah hadir Pak Guru. Alhamdulillah. Adik Saifullah? Hadir. Alhamdulillah. Adik Sumarno? Oh, Pak Sumarno lagi di di WC tadi, buang air kecil, minta izin. Oke. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang dakwah Nabi periode Mekah. Mungkin masih ada yang ingat dakwah Nabi di Mekah itu berapa tahun lamanya? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Mungkin adik Saifullah bisa menjawab berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah untuk mengingat kembali. Ya. 13 tahun Pak Guru. 13 tahun ya periode Mekah. Ya. Ya. Di Mekah. Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk teman kita Saifullah. Ya. Oke, kita masuk pada pembelajaran hari ini, yakni tentang menganalisis strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Sebelum melanjut materi, kita akan lanjutkan pada tujuan pembelajaran hari ini. Bagus jaringan di rumah anak-anak sekalian ya.
Alhamdulillah, Pak Guru. Alhamdulillah bagus. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 5 poin. Yang pertama, melalui kegiatan menggali informasi, peserta didik dapat menemukan sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat membedakan dakwah Nabi di Mekah dan di Madinah dengan baik dan benar. Kemudian, melalui kegiatan pelajaran hari ini. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk mengamati video yang berkaitan dengan dakwah Nabi di Madinah. Silahkan untuk diamati dan nanti tuliskan hal-hal yang belum jelas atau yang mau ditanyakan ya. Tunggu Bapak cari dulu videonya. Ya, Pak Guru, siap. Ya, ini sudah. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Jadi yang menyebabkan Nabi hijrah ke Madinah adalah yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Kedua, yang menyebabkan Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang ya dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus, Khazraj ya, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dari serangan orang-orang yang membenci beliau. Faktor lain yang mendorong Rasulullah untuk hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Ya. Nabi dibatasi pergerakannya, diboikot. Ya, tidak boleh bergaul dengan baginda Nabi. Dan diboikot pula pengikutnya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yakni seperti melarangan setiap perdagangan yang dilakukan oleh Nabi dan pendukung Nabi. Tidak seorang pun mengatakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Melarang keras bergaul dengan orang muslim. Ya, melarang keras bergaul dengan orang muslim. Kemudian yang berikutnya, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Nah, ini yang membuat Nabi hijrah ke Madinah. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Teks perjanjian tersebut di substansi dakwah Nabi di Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Membina persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar disaudarakan oleh Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa hormat. Selanjutnya seorang tuan rumah menyambut tamunya. Bahkan mereka menggunakan syair yang begitu menyentuh kalbu. Ya. Strategi Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat. Ya. Setelah kita mati video pembelajaran tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan di antara anak-anakku sekalian. Silahkan yang mau bertanya, angkat tangannya. Saya Pak Guru. Oh, Ya, siapa? silakan. Oh, Pak Dadan. Pak Dadan ya, Adik Dadan silakan. Mengapa Nabi Muhammad harus pindah tempat dakwah dari Mekah ke Madinah? Padahal kan sama-sama harus berdakwah. Oh ya, jadi kenapa Nabi harus pindah dakwah di Madinah? Kenapa nggak di Mekah aja? Oke, mungkin ada di antara anak-anakku yang bisa menjawab dari pertanyaannya teman kita Dadan. Ibu Wati, Saifullah, Sumarno, Dadan.
dari pertanyaan Pak Dadan tadi. Mungkin dari Jafar, silahkan jawab. Ya, oke, silakan yang mau menjawab pertanyaannya adik Dadan. Mungkin ada yang bisa, silakan Bu Wati bisa. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Yang menyebabkan Nabi pindah ke Madinah dalam berdakwah adalah: 1. Nabi diboikot oleh orang kafir Quraisy. 2. Beban dakwah Nabi semakin berat setelah ditinggal wafat istri dan pamannya. Yang ketiga, kerasnya permusuhan dari orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Iya. Itu jawabannya, Pak. Betul. Kita berikan aplaus dulu untuk teman kita, Wati. Ya, oke. Mungkin ada yang masih penasaran dengan materi video tadi, yang ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, silahkan. Baik, saya Pak Guru. Oh ya, oke, silakan adik Jafar. Pertanyaannya mungkin sederhana sekali Pak Guru. Ya. Apa yang menyebabkan Nabi lebih berhasil dalam berdakwah di Madinah? Oh ya, apa yang menyebabkan Nabi dakwah di Madinah apa, Pak Guru? lebih berhasil berdakwah di Madinah dibanding Mekah ya? Oke, Ya, mungkin ada di antara anak-anakku yang bisa menjawab dari pertanyaannya teman kita, Ustadz Jafar. Saya Pak Guru. Oh, adik Saifullah ya, silakan. Ya, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman saya, Jafar Ya. Sodik Amiruddin. Silakan, Nak. Kalau menurut saya, yang menjadi alasan keberhasilan dakwah Nabi di Madinah adalah penduduk Madinah rata-rata mata pencahariannya adalah bertani, dan jiwa penduduk Madinah mempunyai hati yang mudah menerima dakwah Nabi. Kemudian rata-rata penduduk Madinah menyayangi Nabi dan siap mendukung dakwah Nabi. Alhamdulillah. Itu salah Ya. satu yang menjadi penyebab dakwah Rasulullah di Madinah itu berhasil. Itu Pak Guru. Alhamdulillah. Betul sekali. Silakan berikan upload untuk teman kita, anak-anakku sekalian. Ya, mungkin cukup pertanyaan. Mungkin masih ada yang bertanya lagi yang kurang jelas. Siapa di antara anak-anakku? Nggak usah malu-malu, silahkan angkat tangannya. Adik Burhan mau bertanya? Adik Sumarno? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kita bagi kelompok ya untuk membacakan presentasi hasil diskusi ya. Saya kira cukup 2 kelompok saja. Kita pending selama 15 menit untuk mengamati video ini, dan saya akan share juga tentang link atau yang berkaitan dengan tema ini. Oke ya, kita pending dulu selama 15 menit. Oke, kita sudah 15 menit berlalu untuk menulis hasil presentasi. Mungkin ada yang mau membacakan hasil presentasinya dari kelompok siapa? Silahkan terlebih dahulu bacakan. Karena waktu jam pelajaran sudah mau habis ini anak-anakku. Kita percepat waktunya. Hasil kelompok 1 ya, Pak. Oh ya, silakan. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Madinah sebagai tempat hijrah umat Islam. Pertama, Madinah adalah tempat yang paling dekat. Kedua, sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah berhubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Alasan ketiga, penduduk Madinah dikenal dengan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik.
Dan keempat, Rasulullah hijrah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Madinah memiliki hati yang lembut, penuh pertimbangan dan cerdas. Itulah mengapa dakwah Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Madinah ketimbang masyarakat Mekah. Ini hasil presentasi kelompok 1, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kita berikan upload dulu untuk kelompok 1, anak-anakku sekalian. Oke. Sekarang dari kelompok 2 yang mau membacakan hasil presentasinya, ada yang mau angkat tangannya? Dari adik Saifullah mungkin? Dari kelompok 2. Ya, Pak Guru. Ya, silahkan. Nah, Hasil diskusi dari kelompok kami tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang paling berpengaruh keberhasilan dakwahnya itu adalah membangun masjid, Pak Guru. Ya, membangun masjid, teman-temanku. Setelah berada di Madinah, Nabi Muhammad itu pertama kan membangun masjid Quba dulu ya, sebelum nyampe ke Madinah ketika perjalanan hijrah. Kemudian ketika nyampe di Madinah membangun masjid Nabawi. Itu atas tanah milik 2 anak yatim ya, teman-teman, yang dibeli ya. Nabi ikut mengangkat batu bangunan, bahkan ikut membangun masjid Nabawi. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih atas keberhasilan Nabi dakwah di Madinah itu menolehkan tinta-tinta emasnya. Apa faktor keberhasilan dakwah Nabi di Madinah? Itu bisa dilihat pertama faktor internal dan eksternal. Betul nggak Pak Guru? Hasil diskusi saya seperti itu. Ya, faktor internal, kecerdasan Nabi, kepemimpinan Nabi, akhlaknya yang sangat mulia. Ya. Kemudian ketinggian pribadi Nabi. Kemudian faktor eksternal karena adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memandu. Udah? Itu suaranya Pak Guru. Suaranya mana Pak Mus? Oh ya, oke. Kita masuk pada sesi menyimpulkan. Tapi sebelumnya kita berikan upload untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya. Oke, lanjut. Pak Sumarno, Adik Sumarno untuk membacakan kesimpulan pada pertemuan hari ini, silahkan. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Guru yang saya hormati, saya perwakilan dari teman-teman akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW langsung membangun masjid ini fungsi sebagai pusat ibadatan dan juga pemerintahan. Kemudian yang kedua, langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan suku Aus dan Kharaj serta mempersaudarakan orang Ansor dan Muhajirin. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pun membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan suku-suku yang berada di sekitar Madinah. Berkembangnya dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan kekhawatiran orang-orang Quraisy. Karena itu terjadilah Perang Badar. Peperangan ini terjadi pada tanggal 18 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat ke luar Madinah, kira-kira 120 km dari Madinah.
tepatnya di Badar, pasukan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah kurang lebih antara 9 bulan. Materi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Guru dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira setelah kesimpulan tadi maka berakhir materi hari ini karena waktu juga sudah mau pergantian pembelajaran ya. Untuk pembelajaran di rumah silahkan anak-anak sekalian cari bahan ya yang terkait dengan dakwah Nabi di Madinah, entah itu YouTube atau website ya. Silahkan kalian cari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.